Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahayu. Untuk kali ini mau sedikit sharing mengenai data analis broadcasting. Apa sih yang dimaksud dengan data analis broadcasting? Data analis broadcasting adalah sebuah profesi yang bertugas menganalisis dan meriset data untuk membantu sebuah perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Data analis juga berperan dalam berbagai industri, masuk dalam platform online. Cakupan-cakupan yang ada dalam data analis broadcasting diantaranya ada tanggung jawab data analis, indikator kinerja, hambatan tantangan, soft kompetensi teknis, modul pelatihan, program pelatihan, pengalaman yang kompeten, jenjang karir, dan yang terakhir adalah program pengembangan. Dalam setiap pekerjaan pasti ada tanggung jawab. Nah, di dalam data analis, tanggung jawab diantaranya adalah untuk mengumpulkan dan mengolah data. Gimana sih cara mengolah dan mengumpulkan data? Caranya adalah dengan data analis bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti penonton atau umpan baliknya. Yang selanjutnya adalah ada penyajian data. Tanggung jawab dalam bentuk penyajian data bertujuan untuk menghasilkan analisis dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami audiens, seperti grafik atau dashboard. Dan selanjutnya ada evaluasi kinerja program. Evaluasi kinerja program bertujuan untuk mengukur efektivitas program yang ditayangkan dengan menganalisis rating dan umpan balik. Yang terakhir tanggung jawabnya adalah peramalan dan riset pasar. Peramalan dan riset pasar bertujuan menganalisis pasar untuk mengidentifikasi peluang baru dan tren yang dapat mempengaruhi pembuatan atau membantu perusahaan dalam merencanakan konten dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada indikator kinerja. Apa sih yang dimaksud dengan indikator kinerja? Dalam sebuah perusahaan broadcasting, indikator kinerja mencakup berbagai metrik yang menunjukkan efektivitas dan dampak pekerjaan mereka. Di antaranya ada akurasi data, inovasi konten, feedback dari penonton, kolaborasi antar individu. Yang pertama ada akurasi data. Akurasi data bertujuan untuk mengukur seberapa tepat data yang dianalisis. Akurasi ini menunjukkan tingginya bahwa analisis yang dihasilkan dapat diandalkan untuk mengambil sebuah keputusan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya rating inovasi konten. Inovasi konten mengukur jumlah dan keberhasilan program baru yang dikembangkan berdasarkan analisis data. Ini juga mencakup tren baru yang diidentifikasi oleh data analisis. Selanjutnya ada feedback penonton. Feedback penonton bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari penonton terkait program yang dianalisis. Metrik positif dapat menunjukkan relevansi dan kepuasan audiens. Dan yang terakhir, dalam indikator kinerja perusahaan broadcasting di bidang data analisis juga ada kolaborasi antar individu. Kolaborasi ini mengukur seberapa baik data analis berkolaborasi dengan tim lain,
seperti pemasaran, produksi. Tujuannya untuk menerapkan hasil analisis dalam strategi bisnis supaya si bisnis ini tuh berhasil gitu. Next, yang ketiga ada hambatan dan tantangan. Pastinya ya, sebuah perusahaan pasti ada hambatan dan tantangannya. Nah, di dalam data analis broadcasting ini, hambatan dan tantangannya disebabkan dari kualitas data. Apa sih penyebabnya gitu yang menyebabkan si kualitas data ini menjadi hambatan? Hambatannya, data sering tidak lengkap, tidak konsisten, atau mengandung kesalahan. Solusinya apa gitu ya? Solusinya dengan melakukan pembersihan data secara rutin atau enggak memperbaiki kesalahannya. Dan yang selanjutnya ada volume data. Tantangannya dalam volume data ini apa? Volume data ini sangat besar, memerlukan proses efisien. Solusinya apa gitu? Solusinya adalah dengan menggunakan alat analitik yang mampu menangani big data seperti Hadoop atau Spark. Dan juga ada terapan teknik sampling untuk menganalisis subjek data jika analisis penuh tidak memungkinkan. Hambatan yang lainnya ada keterampilan teknis. Tantangannya apa gitu? Keterampilan teknis, hambatannya bisa jadi dalam keterampilan analisis data atau pemrograman yang mungkin masih kurang. Solusinya apa nih gitu ya untuk solusinya dalam masalah ini? Solusinya bisa dengan investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Solusinya bisa nih si karyawan yang mau bekerja di situ tuh dikasih pembelajaran gitu untuk menangani tantangan tersebut. Dan tantangan selanjutnya adalah komunikasi. Tantangannya apa? Tantangannya menyampaikan temuan analisis kepada pemangku kepentingan non teknis bisa sulit. Pastinya ya, karena yang di sananya non teknis otomatis akan sulit. Solusinya dengan gunakan visualisasi yang jelas dan sederhana untuk mempermudah pemahaman si non teknis tersebut. Selanjutnya ada perubahan bisnis. Dalam perubahan bisnis, tantangannya adalah lingkungan bisnis yang cepat berubah dapat membuat analisis menjadi usang. Solusinya, lakukan analisis secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Gunakan metode agile dalam proyek analitik untuk meningkatkan fleksibilitas. Dan yang selanjutnya adalah ada soft kompetensi. Yang mencakup soft kompetensi diantaranya ada kreativitas, negosiasi, empati, kerja tim, adaptabilitas, dan manajemen waktu. Yang pertama, kreativitas. Kreativitas ini mencakup dalam merancang analisis dan solusi. Data analis harus mampu berpikir kreatif untuk menemukan cara baru dalam memanfaatkan data. Negosiasi dalam situasi ini yang dimana hasil analisis mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, kemampuan untuk bernegosiasi dan mendiskusikan solusi yang lebih baik. Ini sangat penting untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang paling penting juga ada kerja tim. Kerja tim bertujuan untuk kerjasama antar tim seperti tim pemrograman, pemasaran, dan produksi. Data analis harus mampu berkolaborasi dalam mendengarkan masukan dari orang lain atau mencapai
tujuan bersama. Selanjutnya ada adaptabilitas. Adaptabilitas menyangkut apa? Mencakup perubahan dalam industri broadcasting. Kemampuan untuk beradaptasi dan belajar hal baru itu sangat penting. Data analis harus mampu menghadapi tantangan baru dan merespon perubahan dalam tren teknologi. Yang selanjutnya ada manajemen waktu. Manajemen waktu itu mencakup apa? Kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik yang sangat penting gitu. Terutama ketika harus memenuhi tenggat waktu yang ketat. Data analis harus dapat memprioritaskan tugas-tugas dan mengatur proyek agar tetap efisien gitu. Yang selanjutnya adalah dalam subkompetensi ada empati. Karena penting juga ya empati dalam sebuah bisnis gitu. Untuk memahami perspektif audiens dan rekan kerja. Yang selanjutnya ada kompetensi teknis. Kompetensi teknis juga mencakup visualisasi data, pengolahan data, keamanan data, pemrograman, dan data mining. Visualisasi data adalah kemampuan untuk membuat visualisasi yang efektif menggunakan alat seperti tabel Power BI atau alat pemrograman seperti Matplotlib atau Seaborn. Pengolahan data ini bertujuan untuk membersihkan, memformat, dan mengolah data sebelum analisis yang krusial. Ini juga termasuk menangani data yang hilang, mengidentifikasi outlier, dan menyiapkan dataset untuk analisis lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Terus yang selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data ini bertujuan untuk memahami praktik terbaik dalam keamanan data atau privacy, terutama terkait dengan perlindungan data penonton untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terus ada juga pemrograman. Pemrograman juga adalah bahasa pemrograman seperti Python atau R yang sering digunakan dalam analisis data dan pengolahan data besar. Terus selanjutnya ada data mining. Data mining itu apa? Yaitu kemampuan untuk menerapkan teknik data mining atau menemukan pola dan hubungan dalam dataset besar yang dapat memberikan wawasan baru perusahaan. Selanjutnya ada modul pelatihan. Apa aja sih modul pelatihan yang ada dalam data analis broadcasting ini? Di antaranya ada pengenalan data analis yang pastinya ya, karena mungkin apalagi karyawan baru tentunya butuh nih pengenalan ini gitu. Nggak mungkin ya langsung ujuk-ujuk bisa gitu. Tujuannya apa? Untuk memahami peran data analis dalam industri broadcasting. Materi yang mencakup dalam pembelajaran tersebut bisa konsep data analitik data, perbedaan antara data analis, data saintis, dan bisnis analis. Dan selanjutnya pelatihan, pengumpulan, dan manajemen data. Tujuannya untuk mempelajari cara mengumpulkan data dan mengolah data dari berbagai sumber. Yang dipelajarinya bisa juga seperti sumber data dalam broadcasting yang mencakup rating, survei, media sosial lainnya, plafon lainnya. Bisa juga teknik pengumpulan data, manajemen basis data, SQL dasar. Selanjutnya ada pembersihan data. Pembersihan data ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan dalam membersihkan dan memformat data. Biasanya yang diajarkan dalam pembersihan data ini teknik pembersihan
membersihkan data seperti mengatasi data yang hilang, outlier, atau pengolahan data yang menggunakan Excel, Python, atau R. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data tujuannya untuk menguasai teknik visualisasi untuk menyajikan data yang diantaranya seperti penggunaan alat visualisasi, prinsip desain visualisasi, dan juga menyajikan hasil analisis kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada analisis tren dan peramalan. Bertujuan untuk mempelajari cara menganalisis tren pemakaian. Pelajarannya apa gitu yang diberikannya, diantaranya teknik analisis tren, metodologi peramalan menggunakan data historis, atau juga penerapan analisis tren untuk perencanaan konten. Cocok banget nih yang buat yang masih belajar konten gitu, yang masih pemula. Terus selanjutnya ada keamanan data dan etika. Ini penting banget ya. Tujuannya untuk memahami pentingnya keamanan data dan etika dalam analisis. Pembelajarannya seperti regulasi perlindungan data, praktik terbaik dalam menjaga privasi audiens, atau etika dalam penggunaan data. Selanjutnya ada studi kasus dan proyek praktis. Tujuannya untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi setelah yang di atas tadi, yang selanjutnya adalah mengaplikasikan yang sudah dipelajari tersebut. Yang selanjutnya ada pengembangan soft skill. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan keterampilan ya tentunya. Keterampilan apa? Keterampilan berkomunikasi, keterampilan dalam bekerja sama tim. Dan yang terakhir dalam modul pelatihan ada evaluasi dan workshop. Dalam ini cuman yang diajarkan seperti menilai pemahaman peserta dan merencanakan pengembangan lebih lanjut. Yang materinya cuma seperti ujian atau penilaian akhir. Yang selanjutnya ada program pelatihan. Kalau yang program pelatihan data analis. Program pelatihan ini bertujuan untuk membangun program data analis di perusahaan logistik untuk meningkatkan keterampilan tim, membantu mereka efektif dalam menganalisis data. Komponen yang ada di dalam program pelatihan diantaranya ada pengenalan data, pengumpulan data, analisis data statistik, visualisasi data, pemrograman analisis data, data mining, machine learning, etika keamanan data, dan proyek praktis dan studi kasus. Pengenalan data bertujuan memperkenalkan konsep dasar analisis data dan pentingnya dalam industri broadcasting. Pengumpulan data tujuannya untuk apa? Mengajarkan cara mengumpulkan data, membersihkan data. Sama sih ya kayak tadi materinya seperti sumber data, teknik pembersihan data, dan validasi data menggunakan alat seperti Python atau R. Selanjutnya ada analisis data dan statistik. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang teknik analisis statistik yang umum digunakan. Yang selanjutnya ada visualisasi data. Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data secara visual. Bisa dengan penggunaan alat visualisasi seperti tabel, Power BI, atau Google Data Studio. Ini adalah pemrograman analisis. Manfaatnya untuk mengajarkan keterampilan pemrograman dasar yang diperlukan seorang analisis data.
Dan selanjutnya ada data mining machine learning. Tujuannya untuk uh, mengenalkan konsep data mining machine learning. Materinya apa? Seperti teknik clustering, classification, dan prediction. Dan selanjutnya ada etika dan keamanan data, bertujuan untuk mengedukasi tentang pentingnya etika dalam analisis data. Yang terakhir ada proyek praktis dan studi kasus. Program ini untuk memberikan pengalaman praktis dengan proyek nyata, seperti kayak analisis data, PowerSheet dari program tertentu, bisa juga membuat laporan analisis untuk pemangku kepentingan. Yang selanjutnya adalah pengalaman. Pastinya ya, pengalaman ini sangat menunjukkan bagi seorang data analis broadcasting. Pengalamannya bisa apa? Bisa juga dari latar belakang pendidikan, aja gitu latar pendidikannya, bisa dari gelar bidangnya kan seperti statistik, ilmu data atau komunikasi. Tuliskan pengalaman praktis. Pengalaman praktis ini bisa didapatkan dengan cara magang atau proyek terkait sebelumnya dapat memberikan dasar yang kuat dalam analisis data. Bisa juga pengalaman tersebut keterampilan teknis seperti familiaritas dengan alat dan bahasa pemrograman seperti SQL, Python, atau R, serta alat visualisasi seperti Tableau. Itu tuh sangat berharga gitu untuk menambah pengalaman di bidang tersebut. Yang selanjutnya pengalamannya adalah paham industri broadcasting. Apa sih maksudnya gitu? Yaitu pengalaman spesifik dalam industri broadcasting atau media akan sangat membantu kalian dalam memahami konteks data yang dianalisis. Yang terakhir, pengalaman terakhir adalah keterampilan soft skill. Pengalamannya apa dan seperti apa? Seperti kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Karena data analis sering bekerja sama dengan tim kreativitas dan manajemen. Yang selanjutnya ada jenjang karir. Gimana sih jenjang karirnya? Jenjang karirnya ada yang pertama pendidikan dasar, selanjutnya ada pengalaman awal atau seperti kita masih kayak karyawan baru gitu. Pengalamannya berapa lama? 1-2 tahun. Nah, selanjutnya ada pengembangan jabatan. Pastinya lah, kita tuh nggak mungkin stuck di bawah terus. Pastinya kalau kinerja kita bagus, pastinya akan ada kenaikan jabatan. Di mana masa itu kurang lebih 2-3 tahun. Posisi senior setelah kita melewati tahapan yang bertubi-tubi dari bawah, kita untuk mencapai posisi senior ini kurang lebih 5 tahun. Dan yang paling utama adalah puncak karir. Posisi ada dalam data analis ada posisi manajerial. Seperti apa? Data analis manager, head of data analis atau chief data official. Keterampilan yang diperoleh seperti kemampuan manajerial dan strategis dalam pengelolaan tim. Jadi dia itu bisa mengarahkan timnya mau kemana gitu, harus apa. Juga bisa mengembangkan dan implementasi strategi data di seluruh organisasi. Dia tuh bisa nih membackup gitu, bisa mengatasi gitu masalah-masalah yang ada di bawahnya dia. Terus bisa juga memiliki kemampuan untuk memimpin inovasi dan inisiatif berbasis data. Dia harus paham gitu gimana cara basis data bekerja. Dan
Dan yang terakhir ada program pengembangan. Program pengembangan diantaranya ada pendidikan dasar yang bisa ditempuh 1 tahun atau awal-awal ya kita masuk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengalaman awal. Pengalaman awal atau enggak pendidikan dasar itu seperti kita mendapatkan gelar sarjana di bidang yang relevan atau enggak sama gitu yang mau dituju sama kita. Kalau manajemen kan ada ekonomi atau komunikasi komputer data dan sebagainya. Kegiatan pengembangan yang bisa kita ambil adalah dengan mengambil kursus dasar dalam analis data dan statistik. Yang selanjutnya ada pengalaman awal atau posisi awal di data entry seperti asisten peneliti atau staf analisis data. Pelatihannya apa? Pelatihannya bisa tentang alat analisis data seperti Excel atau Google Sheet. Pengalaman praktis, ada juga yang bisa magang di sebuah perusahaan broadcasting yang udah diarahin dari bos masing-masing gitu. Yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Lama waktunya 2-3 tahun. Atau juga ini bisa disebut dengan posisi menengah antara pelatihannya seperti pelatihan lanjutan dalam analisis statistik dan pemodelan, pelatihan visualisasi data. Ada juga kegiatan data. praktis. Ada juga kegiatan praktis. Bekerja pada proyek yang Kegiatan melibatkan praktis analisis itu data apa? relevan, Bekerja atau pada proyek yang melibatkan atau kenaikan jabatan. laporan. Juga Lamanya kenaikan 3 sampai 5 lamanya 3-5 tahun. Atau juga bisa dibilang posisi lanjut lah dari yang tadi gitu. Posisi lanjut data atau analis strategi. Pelatihannya bisa pelatihan dalam teknik analisis prediktif atau machine learning. Dan juga pelatihan komunikasi efektif dan presentasi. Selanjutnya ada posisi senior. Sebenarnya ini tuh kurang lebih kayak yang tadi ya, cuman beda dikit. Posisi senior atau data scientist, pelatihannya seperti pelatihan kepemimpinan gitu. Gimana nih, karena kan kita kan udah senior, jadi gimana nih cara jadi pemimpin yang baik dan benar gitu. Nah, di sini diperlukan banget nih program pengembangan ini dalam mencapai posisi